Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang standar audit dari IASI. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Farhan Ramadan, NPM 522011084, serta Ramasita Ananda, NPM 522011083, dan Tri Oktaviani, NPM 522011082. Standar audit ini akan dijelaskan dulu oleh Tri Oktaviani, silakan. Untuk standar audit sistem informasi, yang pertama ada penugasan audit. Auditor bertanggung jawab atas wewenang dan akuntabilitas yang dimilikinya. Penulisan hal-hal tersebut sebaiknya dilakukan secara terperinci dan resmi pada surat tugas audit sistem informasi, yang nantinya akan disepakati bersama oleh auditor yang terlibat serta perusahaan yang memberikan tugas tersebut. Sebagai seorang auditor sistem informasi yang berkualitas, diperlukan untuk menjaga independensi dalam segala hal terkait dengan pekerjaannya, baik secara faktual maupun penampilan dari entitas atau subjek yang diaudit. Yang kedua ada independensi dan objektivitas. Sebagai seorang auditor, penting untuk bisa tetap teguh dalam sikapnya dan tidak terpengaruh oleh pengaruh dari luar. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit sistem informasi, penting bagi auditor sistem informasi untuk tetap menjaga objektivitasnya. Auditor sistem informasi perlu menunjukkan keempatan, kecermatan, dan keterampilan profesionalnya saat merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan audit sistem informasi sesuai dengan standar audit yang berlaku. Auditor sistem informasi perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup saat melakukan. Yang ketiga ada profesionalisme dan kompetensi. Audit sistem informasi, kemampuan auditor dalam menjalankan audit sangat bergantung pada pengetahuan yang dimilikinya. Karena itu, jika auditor kurang memahami isi dari audit yang dilakukan, mereka akan kesulitan menentukan kesalahan maupun kebenaran dalam sistem sistem informasi yang diperiksa. Untuk standar audit yang berikutnya, yang ketiga itu tuh adalah perencanaan. Perencanaan itu tuh merupakan langkah pertama dalam melakukan audit. Kenapa itu tuh disebut sebagai langkah pertama? Karena untuk melakukan apapun tuh kan kita pasti semua butuh perencanaan. Nah, jadi perencanaan ini tuh adalah langkah pertama dalam melakukan audit. Dalam hal ini, auditor sistem informasi itu harus merencanakan audit eh, se- harus merencanakan auditnya dengan cermat dan mencapai tujuan audit dan harus mematuhi standar yang berlaku. Untuk merencanakan audit, kita sebagai auditor itu tuh harus membuat perjanjian dengan perusahaan terkait, terus kita harus juga menetapkan jadwal, terus juga menentukan jumlah staf yang diperlukan. Setelah itu, auditor juga harus memahami proses bisnis dan teknologi informasi yang digunakan perusahaan. Dengan memahami proses ini tadi, proses yang memahami teknologi yang digunakan perusahaan, kita sebagai auditor itu tuh dapat mengidentifikasi potensi resiko. Terus pelaksanaan audit selanjutnya akan menjadi fokus utamanya. Untuk standar yang berikutnya itu standar yang kelima, pelaksanaan. Audit sistem informasi harus memberikan penjelasan yang jelas saat melakukan pengawasan sistem informasi untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa tujuan audit sistem informasi dapat dicapai dengan dari standar audit yang berlaku dan dapat dipenuhi. Selama proses audit, audit bukti sangat penting. Bukti audit harus memenuhi persyaratan audit yang memadai dan juga harus memiliki fitur yang membuat membuat bukti dapat diandalkan dan dapat membantu mencapai tujuan audit sistem informasi. Pembuktian yang memadai diperlukan agar hasil dan kesimpulan nantinya itu hasil kesimpulan audit sistem informasi nantinya itu dapat dipastikan. Bukti audit yang ada sangat penting untuk analisis hasil dan interpretasi dari audit sistem informasi tersebut. Untuk audit berjalan dengan baik, kertas kerja harus menjelaskan secara menyeluruh semua bukti yang ditemukan sebelumnya dan analisis yang dilakukan. Kertas kerja ini menunjukkan bahwa proses audit telah dilaksanakan dan disertakan pula dokumentasi untuk sebagai pendukung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Baik, selanjutnya pelaporan.
Audit sistem informasi akan menyampaikan laporan audit setelah menyelesaikan proses audit. Laporan akan disiapkan dengan lengkap untuk diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Biasanya, laporan audit sistem informasi akan mencakup informasi mengenai lingkup audit, tujuan, karakteristik, penugasan, hasil temuan, kesimpulan, rekomendasi, identitas organisasi, penerima laporan, serta batasan distribusi. Dan pengecualian dalam pelaksanaan audit sistem informasi, apabila audit dilaksanakan sebagai prosedur yang tepat, maka laporan tersebut dapat menjadi panduan penting dalam proses pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis tersebut. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan, audit sistem informasi selanjutnya perlu meminta dan mengevaluasi informasi yang dianggap penting terkait dengan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit dari audit sebelumnya untuk menentukan apakah tindak lanjut yang tepat telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tindak lanjut dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa proses audit berlangsung dengan lancar. Apabila tindak lanjut atau perbaikan tidak dijalankan oleh perusahaan, audit tersebut dianggap tidak bermanfaat. Meskipun audit sistem informasi tidak dilakukan, proses perusahaan akan tetap berjalan secara konstan tanpa perubahan menuju standar yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kami, penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.